Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mendemonstrasikan final project mata kuliah DMJ dengan judul Rancang Bangun dan Manajemen Jaringan Soho. Nah, di sini perkenalkan nama saya Wahyunud Hakim dengan NPM 3 digit terakhir 077. Saya Ahmad Al-Fajr Afriansyah dengan EPM akhir 085. Nah, baik di sini buat alur penjelasannya itu yang pertama adalah kebutuhan dan rancangan sistem manajemen jaringan Soho, yang kedua adalah proses konfigurasi sistem manajemen jaringan Soho, dan yang ketiga itu solusi dari yang diimplementasikan. Nah, untuk yang pertama apa itu jaringan Soho? Nah, yaitu small office, home office. Nah, jaringan kantor kecil rumah adalah jenis jaringan komputer yang digunakan untuk lingkungan kerja kecil lah. Ini berarti kantor kecil, bisnis rumahan atau kelompok kerja kecil dengan jumlah penggunaan terbatas. Meskipun skala kecil, jaringan Soho tetap perlu diatur dengan baik untuk mendukung aktivitas kerja secara optimal. Jaringan Soho dicirikan dengan jumlah perangkat yang relatif kecil, kebutuhan akses internet yang stabil, dan manajemen jaringan yang sederhana meskipun tetap aman. Nah, buat topologi jaringan Soho. Baik untuk topologinya jaringan yang kita gunakan eh, di sini adalah topologi bintang, yaitu star topologi, di mana router mikrotik berperan sebagai pusat pengendali jaringan sekaligus gateway utama yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet. Seluruh perangkat klien terhubung ke router melalui sebuah switch virtual yang berfungsi sebagai media distribusi data di dalam jaringan lokal. Topologi ini dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dikelola, serta sesuai dengan kebutuhan jaringan berskala small office home office. Nah, buat topologinya seperti ini, di sini kita menggunakan klien Windows dan routernya itu Mikrotik OS. Nah, selanjutnya proses konfigurasi sistem manajemen jaringan Soho. Nah, buat yang pertama itu adalah menggunakan konfigurasi DHCP servers, yang kedua konfigurasi NAT, dan yang ketiga konfigurasi firewall menggunakan fitur schedule, untuk yang keempat konfigurasi web proxy, dan yang kelima manajemen bandwidth menggunakan simple queue. Nah, untuk yang pertama konfigurasi DHCP server. Nah, konfigurasi DHCP server berfungsi untuk mengoptimalisasi distribusi alamat IP, gateway, dan DNS secara efisien kepada seluruh klien tanpa pengaturan manual, sehingga mempermudah pengelolaan administrasi pada jaringan skala seluruh. Jadi di sini itu lebih dipermudah dengan mendistribusikan atau memberikan alamat IP secara otomatis dari sebuah router. Di sini sudah sesuai dengan gateway yang ada. Buat contohnya seperti ini. Lalu buat yang kedua itu konfigurasi NAT. Nah, konfigurasi Network Address Translation bertujuan agar klien dapat jaringan lokal dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik dengan menerjemahkan alamat IP private ke alamat IP publik pada sisi WAN. Nah, di sini buat DNS-nya itu sudah terhubung sebelumnya pada menggunakan eh, DHCP server, tapi buat di sini itu IP lalu masuk ke DHCP itu kita masukkan buat browse-nya. Jadi di sini buat pengujiannya itu kita ping DNS-nya 8.8.8 itu memperoleh hasil replay from, dan juga google.com juga menggunakan replay from. Jadi sudah berhasil lah. Nah, untuk yang ketiga konfigurasi firewall menggunakan fitur schedule. Nah, buat konfigurasi firewall digunakan untuk mengontrol lalu lintas data dengan membatasi akses masuk dan keluar jaringan sesuai kebutuhan. Selain itu, fitur schedule diterapkan untuk mengatur pemblokiran akses pada waktu tertentu secara otomatis. Nah, di sini kita memblokir situs detik.com. Nah, di situ pada waktu jam 2 sampai jam 3 pagi kita blokir dari 1 jam. Nah, itu menandakan bisa terblokir. Jadi kita tidak bisa mengakses situs detik.com. Tapi pada di jam yang berbeda lebih, yaitu di jam 21 lebih 15 menit itu bakalan bisa mengakses situs detik.com.
Nah, berikutnya ada konfigurasi web proxy. Di sini ada web proxy settingnya, ada di sebelah kiri atas, dan web proxy aksesnya di situ. Di sini kami menggunakan web proxy aksesnya memblokir kompas.com ya. Web proxy ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini untuk memfilter dan memblokir akses ke situs tertentu yang diuji melalui sisi klien untuk memastikan kebijakan akses berjalan sesuai konfigurasi. Nah, ketika kita sudah men-setting proxy aksesnya di kompas.com, maka muncul di ketiga klien ini error forbidden. Jadi tidak bisa diakses gitu. Next. Nah, untuk manajemen bandwidth sendiri yaitu menggunakan simple queue diimplementasikan menggunakan fitur simple queue pada router MikroTik untuk memastikan pembagian kapasitas jaringan yang adil dan mencegah dominasi penggunaan oleh satu klien yang dapat mengganggu performa keseluruhan. Nah, di sini untuk simple queue-nya yaitu setiap klien itu memiliki hak max limit dan download limit masing-masing. Misal kami sesuaikan dengan alamat IP masing-masing yaitu limit manager, limit staff, dan limit guest. Yaitu ada di upload max limit untuk manager 5M, untuk yang staff 2M, yang guest 1M. Nah, itu pada speed test kami dibuktikan bahwa sangat sesuai dari ketiga klien ini, bahwa dari limit manager hasilnya 4,88, untuk limit staffnya 1,12, dan untuk limit guestnya 0,95. Solusi yang diimplementasikan yaitu efisiensi administrasi, otomatisasi distribusi IP, gateway, dan DNS melalui DHCP service untuk mempermudah pengelolaan perangkat klien secara terpusat. Yang kedua ada optimalisasi bandwidth, menerapkan simple queue untuk memastikan pembagian kapasitas internet yang adil dan mencegah dominasi traffic oleh satu pengguna. Yang ketiga ada keamanan jaringan, pengendalian lalu lintas data melalui firewall filter, terus untuk membatasi akses ilegal dan melindungi integritas jaringan lokal. Yang keempat ada kendali akses konten, implementasi web proxy tadi, dan scheduling untuk memfilter situs web tertentu secara otomatis pada waktu-waktu yang telah diterapkan. Baik, untuk pembagian job desk-nya untuk saya sendiri yaitu di DHCP server, yang kedua di NAT, dan yang ketiga firewall menggunakan fitur schedule. Untuk yang job desk saya sendiri yaitu ada di web proxy dan manajemen bandwidth. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.